3. Halo semuanya, perkenalkan saya Agilwati Fatono dengan NIM 162251032. Saya Anastasia Marcella dengan NIM 162251033. Saya Iyaro Birawasurga dengan NIM 147251056. Saya Patri Musoleh dengan NIM 147251052. Saya Gabriel Brian Lugi Berisanjaya dengan NIM 162251031. Kami dari kelompok 2 Kimdas Biodas 07 akan melakukan field study biologi dasar di Taman Harmoni. Saksikan ya. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Bisa dilihat juga bahwa di tiap beberapa meter yang ada di taman ini pasti ada tong sampahnya itu. Tuh sana dan di sini. Dan bisa dilihat juga bahwa tong sampahnya itu bisa ada pembagiannya, ada untuk sampah organik dan sampah anorganik. Taman ini juga memberikan instruksi pemberitahuan bahwa dilarang memetik bunga, dilarang merokok di area taman, dilarang merusak fasilitas, dan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, makanya di tiap beberapa meter tuh ada tong sampah disediain. Taman Harmoni ini juga mempunyai sistem irigasi yang baik karena dapat dilihat di sini ada saluran untuk selokan irigasinya bagus banget itu. Di sekeliling tamannya ada saluran irigasinya. Jadi mengurangi potensi air tergenang atau banjir. Beberapa pengunjung yang ada di taman ini tidak menjaga fasilitas yang ada. Contohnya bisa kita lihat di sini bahwa patungnya itu udah rusak guys, nih. Ini karena tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahat dari pengunjung di sini begitu. Juga ada program dari PLN Peduli, 1 botol dimasukkan, ribuan harapan terselamatkan. Ini programnya berupa tempat sampah berbentuk love yang diisi oleh sampah-sampah plastik begitu. Itu bukan cuma sebagai tempat rekreasi, tapi juga ngasih informasi dan ilmu-ilmu. Contohnya kayak di sini mereka ngasih papan pengetahuan. Nah, tentang totem Afrika tuh, dan ini adalah patung totemnya tadi gitu. Salah satu cara pengolahan sampah yang dilakukan oleh Taman Harmoni adalah dengan mengolah sampah-sampah ban, sisa-sisa ban yang tidak terpakai menjadi patung bison. Maaf. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini terdapat tong kompos yang dibuat dari sampah-sampah yang terdapat di sekitar Taman Harmoni. Is emotionally abusive and it's fine to fake it till you make it till you do, till it's true. Sore kali ini saya Agilwati Fatono sebagai salah satu anggota kelompok akan mewawancarai salah satu pengunjung Taman Harmoni. Baik, boleh diperkenalkan namanya Mbak? Nama saya Santika. Oke, Mbak Santika, apakah Mbak berkenan untuk saya wawancarai? Berkenan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana bagian mana dari hutan ini yang menurut Anda paling kotor atau paling membutuhkan perhatian lebih? Kalau menurut saya sih bagian yang deket itu, yang deket tulisan Korea itu. Kenapa Mbak? Kalau saya lihat sih agak kotor daripada yang lainnya. Yang lain udah oke, cuma yang di situ menurutku lebih kurang perhatian aja. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa kesan pertama Anda mengenai lingkungan sekitar saat Anda sampai di taman ini? Overall sih bersih sih, cuma ya ada beberapa bagian yang tiba-tiba ada kurang bersih atau kurang rapi gitu aja. Cuma kalau misalkan dari keseluruhan tamannya itu udah aman, udah oke. Untuk pertanyaan ketiga, sebagai pengunjung, bagaimana cara Anda mengelola sampah organik dan anorganik yang terdapat di lingkungan ini saat tidak ada tempat sampah? Kalau menurutku sih, kalau misalkan nggak ada tempat sampah itu sampahnya disimpan dulu pasti. Terus kalau misalkan ketemu tempat sampah baru dibuang. Oke. Pertanyaan keempat, apakah Anda menyadari pentingnya menjaga kebersihan untuk menjaga ekosistem
daratan untuk menjaga keanekaragaman hayati? Penting banget, soalnya kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, itu pasti ekosistem yang di sekitarnya pun juga ikut ke kontaminasi gitu. Jadi penting banget kalau misalkan kita menjaga kebersihan dari suatu tempat. Pertanyaan terakhir, apa saran yang dapat Anda berikan kepada pihak pengelola untuk meningkatkan kebersihan lingkungan taman? Kalau menurutku sih itu ya, yang kan ada tempat sampahnya diomongin kalau sampah organik sama sampah anorganik, tapi mereka nggak ngomongin tentang apa contoh-contohnya dari sampah organik sama anorganik. Jadi menurutku sih lebih dicantumin aja ya contoh-contoh dari sampah anorganik sama organik. Soalnya kan nggak semua pengunjung itu tahu sampah organik itu yang mana, sampah anorganik itu yang mana. Baik, terima kasih ya Mbak sudah mau diwawancara. Taman Harmoni menunjukkan komitmen kuat terhadap SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dengan mengubah limbah menjadi nilai. Bukti nyatanya adalah patung bison unik yang terbuat dari ban bekas. Praktik upcycling kreatif ini bukan hanya upaya daur ulang, tetapi juga sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan nilai modal alam kita. Sebuah inovasi yang mengubah sampah menjadi karya seni berkelanjutan. 3. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.